Halo guys, ketemu lagi di podcast Toria tentunya bersama gue Desak. Apa kabar? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat tentunya bersama keluarga. Hey, terima kasih lagi dan lagi nih yang udah pada subscribe, like, komen dan juga tentunya share, yang udah pada menuhin untuk kolom komentarnya di channelnya podcast Toria tentunya. Thank you banget. Apa kabar semuanya? Desak kangen banget sama kalian semua. Sehat-sehat selalu ya. Hey, langsung aja. Tadi udah pada kita lihat ya untuk sedikit trailernya di awal video ini. Lagi pada rame nih atas putusannya MK menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat seperti itu. Wow, banyak banget komentarnya para netizen ini tentunya karena adanya putusan MK ini. Kalau kalian bagaimana nih tanggapannya terhadap putusan MK tersebut? Gimana? Wow, inkonstitusional bersyarat. Oke, langsung aja kita bacain untuk redaksionalnya di hari ini tentunya. Karena rame banget nih guys, kayak gimana ya. Langsung yuk. Nah, ini dia ya. Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945 ya. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Hakim MK memberikan waktu 2 tahun kepada pemerintah atau para pembentuk Undang-Undang Cipta Kerja untuk melakukan perbaikan sesuai dengan persyaratan tata cara pembentukan undang-undang. Ya, pernyataan dari Hakim MK nih, jika tidak dilakukan perbaikan, maka dinyatakan inkonstitusional secara permanen. Ups, tapi kenapa masih diberikan waktu 2 tahun ya? Padahal sudah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa ya? Sudahlah. Kalian bisa menebak tentunya apa maksud dari Mahkamah Konstitusi masih memberikan waktu 2 tahun. Kenapa nggak dibatalin aja sih? Ya nggak sih? Langsung lah gitu. Tapi masih ada diberikan kesempatan untuk melakukan revisi atau ya apapun itulah. Teman-teman pasti lebih mengetahui itu tentunya ya. Masyarakat netizen pasti lebih tahu itu. Lanjut. Ya, adapun dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai metode penggabungan atau Omnibus Law dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak jelas apakah metode tersebut merupakan pembuatan undang-undang baru atau melakukan revisi. Mahkamah juga menilai dalam pembentukannya Undang-Undang Cipta Kerja tidak memegang azas keterbukaan pada publik meski sudah melakukan beberapa pertemuan dengan beberapa pihak. Namun pertemuan itu dinilai belum sampai pada tahap substansi undang-undang. Begitu pula dengan draft Undang-Undang Cipta Kerja juga dinilai mahkamah tidak mudah diakses oleh publik. Iya, gue juga nggak tahu isinya apaan ya. Ada yang tahu teman-teman semua isi detail dari Undang-Undang Cipta Kerja ini? Ya, mungkin kita sama-sama nggak tahu. Kita lanjutin. Selain itu, MK juga memutuskan untuk menangguhkan segala tindakan dan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, termasuk tidak boleh menerbitkan peraturan pemerintah atau PP baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja selama proses perbaikan. MK juga memerintahkan agar segera dibentuk landasan hukum yang baku untuk menjadi pedoman di dalam pembentukan undang-undang dengan metode Omnibus Law yang mempunyai sifat kekhususan tentunya ya. Lanjut, agenda pembacaan keputusan Omnibus Law Kamis kemarin memang dibarengi aksi unjuk rasa yang dilakukan ribuan buruh. Iya, ramai banget ya kemarin ya. Dengan target aksi di depan gedung Mahkamah Konstitusi dan Balai Kota DKI. Para buruh pun merayakan keputusan tersebut. Dari keputusan Mahkamah Konstitusi Kamis kemarin, sejumlah pihak mulai dari perwakilan kaum buruh, pemerintah hingga pengusaha turut meresponnya. Kayak gimana responnya? Kita mulai nih dari buruh tentunya. Kalau gue sih seneng ya. Kalau bisa sih udah deh dibatalin. Boleh ya om-om pemerintah. Desak boleh minta ya dibatalin aja ya. Sedih ya. Lanjut. Nih dia ya harapannya buruh nih ya. Kuasa hukum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Bapak Said Salahuddin mengatakan dengan keputusan MK tersebut, maka regulasi turunan Undang-Undang Cipta Kerja seperti PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan bisa saja dibatalkan. Menurut dia, sudah semestinya regulasi pengupahan tersebut tidak diterapkan. Nah, maka bisa saja pengadilan memerintahkan supaya PP ini terkait pengupahan terbaru tidak dilaksanakan. Walaupun sebenarnya itu tidak perlu dilakukan. Wong sudah Mahkamah Konstitusi bilang ditangguhkan, kenapa masih dilaksanakan terus? Tuh statementnya ya. Lanjut lagi statement beliau, berarti ada pembangkangan. Kedudukan MK itu kan setara dengan undang-undang.
ucap beliau ketika konferensi pers virtual. Ia menyebutkan juga apabila pemerintah tetap mempertahankan untuk menerapkan regulasi turunan dari Omnibus Law, khususnya klaster ketenagakerjaan, maka harus melalui uji formil kembali di Mahkamah Konstitusi. Lanjut statement beliau, bisa saja diterapkan asalkan buruh memberikan masukan bahwa PP dan sebagainya itu yang dianggap tidak boleh dilaksanakan berdasarkan keputusan MK, tapi masih tetap dilaksanakan, itu harus diuji, digugat kembali, tapi yang digugat itu PP-nya, peraturan pemerintahnya, bukan undang-undangnya dengan putusan MK. Seperti itu statement dari Bapak Said ya. Lanjut nih, ada juga dong tentunya ya dari pihak pemerintah yang ngotot aturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja tersebut harus tetap berlaku. Ya, nah ini dia nih beliau nih ya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto sebagai perwakilan dari pemerintah pun menghormati dan mematuhi putusan daripada MK serta akan melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya ya, sesuai dengan putusan MK yang dimaksud. Namun, Erlangga mengatakan sesuai dengan putusan MK tersebut, aturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku. Sebab MK menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja masih berlaku secara konstitusional selama dilakukan perbaikan. Aduh, nih statementnya dari Bapak Erlangga nih ya. Peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan untuk melakukan Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku. Seperti itu statement beliau ya. Tambah lagi nih, selain itu Undang-Undang Cipta Kerja disebut tetap berlaku secara konstitusional sampai dengan dilakukan perbaikan sampai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh MK. Yaitu harus dilakukan perbaikan selama 2 tahun sejak putusan dibacakan. Nih statement dari beliau Bapak Erlangga Hartarto ya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Aduh Bapak, aduh sedih deh Pak. Lanjut lagi, ada juga tentunya dari reaksi dari pengusaha. Nah ini dia diwakili oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Bapak Haryadi Sukamdani. Beliau menyatakan ya, setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Mengenai masalah MK, jadi yang diputuskan itu masalah hukum formilnya. Yang saya tangkap mudah-mudahan, kalau nggak salah tangkap, di situ disebutkan mengenai pembentukan undang-undang, kata beliau dalam konferensi pers virtual. Tambah lagi statementnya beliau nih ya, dari Bapak Haryadi. Jadi kalau kami melihat ini terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu Undang-Undang tentang pembentukan perundang-undangan. Aduh, Undang-Undang tentang pembentukan perundang-undangan. Puyeng. Lanjut lagi, karena Cipta Kerja ini merangkum 78 undang-undang atau dikenal Omnibus Law, itu tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut ya. Nah, lanjut nih, sementara itu dari segi materi, Bapak Haryadi menilai putusan MK tidak ada yang mempersoalkan atau mencabut ketentuan di Undang-Undang Cipta Kerja. Tak hanya itu, APindo dengan yakin menyebut aturan upah minimum 2022 tetap berjalan, meski Mahkamah Konstitusi memutuskan Omnibus Law inkonstitusional bersyarat. Statementnya lagi nih ya, tetapi yang sudah keluar atau dalam kurung aturan upah minimum 2022 itu tetap berjalan. Itu yang kami pahami dari amar keputusan MK tersebut. Termasuk tadi dengan upah minimum ini sudah tercantum di peraturan pemerintah 36. Karena itu sudah keluar, ya tetap berjalan, kecuali PP-nya yang belum keluar. Itu statement beliau. So, gimana dengan teman-teman semua? Ya. Kalau yang pada belum mengerti tentang inkonstitusional bersyarat, tentunya akan ada definisinya di sini loh. Di video ini juga kita sertain ya. Gimana menurut tanggapan teman-teman semua? Tadi udah pada lihat ya statement dari teman-teman semua. Wow, jadi polemik banget ya. Kenapa sih gitu? Kalau memang masyarakat ataupun netizen ataupun rakyat memang banyak yang tidak menyetujuinya, apalagi para kaum buruh mayoritas tidak setuju dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Ya sudah sih Pak, boleh kali Pak dibatalin aja, boleh ya. Takut tahu, serem. Oke, gitu aja teman-teman semua. Gimana pendapat kalian lainnya? Boleh langsung dituliskan di kolom komentarnya Podcast Storia tentunya ya teman-teman semua. Kita butuh banget tanggapan dari kalian semua. Semoga dengan adanya tanggapan teman-teman dari netizen semua ya, menjadikan Indonesia ini lebih baik lagi. Tentunya menjadikan teman-teman semua, para pencari nafkah, para kaum pekerja, para tenaga kerja, para kaum buruh semuanya bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya di negeri sendiri. Di Indonesia tercinta kita ini semuanya teman-teman ya. Kita bisa menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Seperti itu. Ya, thank you banget, gua Desak, teman-teman semua. Ya, selalu jaga kesehatan. Ya, I love you all. Mwah.